Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Liridha illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun al-islahu bainan nas. Bab yang ke-31 yang membahas tentang al-islah, damai. Kalau bahasa partainya rekonsiliasi. Susah ya bahasa orang partai mah. Bainan nas, di antara sesama kita. Berdamai atau mendamaikan sesama umat manusia. Di sini tidak dibatasi hanya sesama muslim, tetapi redaksinya bainan nas, sesama umat manusia. Seperti biasa, Imam Nawawi setiap awal bab selalu mengutip beberapa ayat Al-Quran, di antaranya 114 dalam surah An-Nisa. Qala Allah Ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tidak ada kebaikan, tidak ada nilai kebaikan. Fi katsirin, dalam kebanyakan, min najwahum, dari bisik-bisik mereka, kasak-kusuk mereka. Illa, kecuali, man amara, orang yang menyuruh, memerintah, bisodaqatin, dengan sedekah. Sedekah baik dengan hartanya, dengan ilmunya, atau dengan tenaganya. Au ma'rufin, atau menyuruh kepada kebaikan yang ma'ruf, yang umum diketahui orang. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan antar sesama kita. Tidak ada kebaikan dalam kasak kusuk orang itu kecuali memerintahkan atau menyuruh kepada untuk sedekah, untuk berbuat amar ma'ruf, atau mendamaikan sesama umat manusia. Wa qala ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala dalam An-Nisa 128, wasulhu, dan damai, khairun, itu lebih baik. Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, jalan damai, jalan kekeluargaan itu jauh lebih baik. Terkadang ada orang yang asal ada kasus dikit-dikit lapor. Padahal lapor kan gak gratis. Bahkan kadang ada bercandaan, wallah ini alam, ini bener apa enggak. Orang kehilangan ayam, lapor polisi, ongkosnya kambing. Orang kehilangan kambing, ongkosnya sapi. Orang kehilangan sapi, ongkosnya mobil, bisa jadi. Yes, kalau memang ini lebih baik, wasulhu khair. Jalan kekeluargaan dirembuk baik-baik itu jauh lebih baik. Cuman kadang sekarang ya Allah, apalagi kalau sampai ada berita, saya lihat seorang wali murid melaporkan atau sampai memenjarakan guru. Ini kalau
boleh saya nyumpahin, wallahi demi Allah itu anak ilmunya nggak bakalan berkah. Zaman kita kecil dulu Pak ya, kalau ngaji guru itu dulu kan galak-galak. Saya tuh masih ingat betul loh, waktu ngaji summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mungkin saya seumur segini tuh. Karena ini kan susah, antara ifa idhar kebalik-balik. Wong saat itu saya ngaji summum bukmun itu belum tahu huruf, hanya model hafalan aja. Huruf alif, ba, ta, sa, jim itu belum tahu. Entah umur berapa lupa. Saya tapi masih ingat sama guru saya, guru ngaji itu dulu pakai bambu yang segini loh Pak. Yeah. Tapi nggak buat mukul, diginiin loh. Wih, sakitnya tuh mantep. Diginiin loh. Wah, di sini twing. Kita pulang nangis, maksudnya ngadu ke emak, biar dibelain, malah ditambahin. Dasar kamu aja yang nggak mau kelalar, kalau orang kampung Jawa bilang kelalar. Kelalar itu deres, belajar mengulang-ulang sebelum maju ke guru. Malah disabet pakai stagen ke orang Jawa ya. Wah, coba zaman sekarang. Ya Allah. Anaknya ditegur sama guru, lapor polisi. Yos wallahi demi Allah ilmunya enggak bakalan berkah. Apalagi segitu. Yos wasulhu khair. Damai itu lebih baik. Kemudian yang ayat yang ketiga ini diambil dari surah Al-Anfal. Ayat yang pertama, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu, dan damaikanlah dzata bainikum, di antara kalian. Surah Al-Anfal ini berawal atau asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, yaitu setelah atau pasca perang Badar. Sekalian nungguin. Wis anget-anget seger. Allah. Kayaknya langsung diseruput enak ya. Mantap. Harus panas banget. Tambahin dulu lah. Nah. Biar gak terlalu manis. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Surah Al-Anfal ini turun ketika pasca atau setelah kejadian perang Badar. Perang ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kalau sekarang tahun 1445. Berarti 1443 tahun yang lalu perang ini terjadi. Setelah perang Badar, umat Islam memperoleh kemenangan yang gemilang, yang luar biasa. Tentu rampasan perangnya banyak, ghanimah atau disebutnya anfal, rampasan perang. Nah, ketika rampasan perang ini didapat, para sahabat berselisih. Ya sahabat itu ya manusiawi, sama-sama kayak kita Pak, manusiawi. Mereka merasa paling berjasa dalam perang Badar, sehingga mereka pengen dapat bagian dari ghanimah itu lebih banyak. Yang kata orang Ansor, loh saya kan yang backing, penduduk asli sini Madinah, yang nolong kalian orang Muhajirin, ya kami tentu jatahnya harus lebih banyak. Nah, yang orang Muhajirin ya sama. Loh kami yang mendampingi Rasulullah dari awal sampai peperangan ini, ya kami tentu harus lebih dapat banyak. Yang perang di barisan depan ya begitu, yang muda ya kan kami yang muda yang banyak berperan, ya kami yang tua. Eker-ekeran. Jangan dikira Pak sahabat itu langsung semuanya akur. Ya enggak Pak, eker-ekeran, beda pendapat itu biasa. Ya kayak sekarang lah umpama selesai pilpres begitu menang kan merasa paling berjasa Pak. Oh saya harus menteri ini, oh saya apa lagi bupati, oh apa wes pokoknya. Itu dulu pernah terjadi pada para sahabat pada saat selesai perang
Badar. Mereka berselisih, bertengkar tentang harta rampasan perang atau ghanimah. Kemudian ketika para sahabat saling bertengkar masalah ghanimah rampasan perang ini, kemudian turun ayat yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiqullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ini ayat yang turun untuk menengahi perselisihan para sahabat tentang ghanimah. Yas'alunaka, mereka para sahabat bertanya kepada engkau wahai Muhammad al-anfal, tentang ghanimah, rampasan perang. Kul, katakan atau jawablah wahai Muhammad, al-anfalu, rampasan perang, lillahi war rasul, ketentuannya menunggu keputusan Allah dan Rasulnya. Maka fattaqullah, takutlah kepada Allah, artinya nurutlah dengan ketentuan Allah. Wa aslihu, dan berdamailah kalian, dzata bainikum, di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Lah, sahabat itu ketika mendengar ayat Quran, apalagi yang menyampaikan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kan langsung sami'na wa ta'na. Yes, kami dengar dan kami taati. Karena karakter seorang mukmin para sahabat saat itu di ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika mereka mendengar nama Allah disebut, langsung hatinya bergetar. Yang dulunya keras, pengen sekali mendapat harta rampasan lebih banyak, langsung luluh, lembut ketika didengarkan bacaan atau disebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Quran langsung bertambah imannya, pokoknya nurut. Sami'na wa ata'na. Nah, itu para sahabat. Langsung damai. Ya wis, selesai urusan. Nah, kemudian penyelesaiannya masalah ghanimah itu di ayat 41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ini ayat atau surat Al-Anfal turun berawal dari perselisihan para sahabat tentang anfal. Anfal itu ghanimah, rampasan perang. Jadi harta benda yang dimiliki oleh musuh, ketika musuh itu kalah, maka menjadi milik yang menang. Itu ghanimah namanya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bab ini, ayatnya cukup populer, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ikhwah, itu adalah saudara. Redaksinya biasanya kalau saudara itu kan memakai bahasa ikhwan, tapi ini pakai bahasa ikhwah. Ikhwah ini bentuk yang lebih kuat daripada ikhwan. Kalau ikhwan itu hanya sekedar saudara biasa, tapi kalau ikhwah itu harus benar-benar kuat rasa persaudaraannya. Itu orang-orang yang iman. Cuma kadang maklum lah 5 tahunan kadang ini kita dibikin gegeran bentaran. Nanti selesai ya insya Allah selesai lah ya. Pokoknya kalau memang musim-musim begini agak eyel-eyelan dikit, ya wis wajar. Biasanya laki-laki memang kalau musim politik ini yang diomongin ya politik.
Eyel-eyelan ya wis biasa. Yang penting hanya sekedar obrolan warung kopi. Bahasa apa? Obrolan warung kopi itu kan ya selesai, enggak dimasukin hati, enggak usah dibawa pulang. Ya wis, kita punya jago masing-masing, ya wis lah. Wong calonnya ya sama-sama muslim semua ya. Namanya muslim ya? Muslim ya, walaupun kalau kita punya jago ya pasti akan mengunggulkan pilihan kita. Ya kan wajar. Lah yang penting enggak ngenyek pilihan orang lain ya gitu. Kita punya pilihan ya pilih aja. Itu hak kita dan kewajiban kita. Yang penting fa aslihu baina akhawaikum, kita saling berbuat baik, saling mendamaikan. Kalau seandainya ada yang bertengkar, ya masalah apapun termasuk masalah pilihan politik. Cuman kalau di dunia nyata insya Allah nggak begitu seru-seru amat ya. Kalau di media sosial ya Allah, kalau ngelihat di Facebook, di apa namanya? Itulah TikTok. Pak Ji, sing nonton TikTok Pak Ji. Aduh ya Allah. Paroman yang ngajarin tuh. Paroman ngajarin ya enggak apa-apa lah untuk nambah-nambah informasi kok ya. Yang penting hati kita, terkadang yang bahaya itu kan hati kita ikut ke bawah itu, Pak. Ikut ke bawah. Misalnya kita habis nonton jelek-jelekin si A. Kadang hati kita ke bawah jelek-jelekin si A itu. Padahal ya belum tentu informasi itu benar kan ya. Kan ayatnya kita udah sering dengar kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau kita lihat informasi entah dari TikTok, dari YouTube, dari Facebook, dari apa, ya fatabayyanu, cross check, jangan kita langsung ayo iya aja. Bahaya. Kadang hati kita itu kan begitu, Pak ya. Gampang terpengaruh. Habis nonton jelek-jelekin ini langsung, mungkin mulut sih nggak ngomong, cuman hati sama pikiran, oh ternyata begini ya orang ini ya. Padahal ya belum tentu ya. Kalau jogonya mah dibantah sama dia. Kalau jogonya lah iya. dibantah sama dia. Aduh ya Allah. Yes, memang musim begini lah yuk, ngikutin musimnya. Tapi yang penting hati kita terjaga. Enggak ikut-ikutan ngebenci, enggak ikut-ikutan menjelekkan dan lain-lain. Senang itu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama atau hadis yang 248 dari bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas, kullu sulama. Sulama itu persendian. Setiap persendian minan nas, dari setiap kita manusia ini, alaihi shadaqah, maka butuh disedekahi. Setiap kita ini manusia normal diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan 360 sendi. Ruas nih yang ada dalam tubuh kita, mulai dari ujung pala sampai ujung kaki bagi yang normal. Kalau yang nggak normal ya mungkin kurang dari itu. Tapi apa pernah ngitung? Nggak pernah ya, ribet ngitung mah. Yang paling yang ngitung ya inilah buat wiridan. Itu aja sekarang pakai tasbih, ada yang pakai digital, cetok-cetoknya. Setiap persendian yang ada dalam tubuh kita yang jumlahnya 360 itu alaihi shadaqah, maka butuh disedekahi. Kulla yaumin tatlu fihi syamsu, setiap hari kala matahari terbit. Pokoknya asal matahari itu masih terbit, artinya kita masih bisa menyaksikan matahari terbit, maka ruas yang ada dalam tubuh kita ini butuh disedekahi. Ta'dilu bainal isnain shadaqah, kita mendamaikan dua orang yang bertikai itu ya termasuk shadaqah. Kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha shadaqah, kita membantu orang yang lagi perjalanan kerepotan di jalan, maka itu ya shadaqah. Bahkan ini yang berpeluang nolong orang di jalan ini kan yang orang sehari-harinya hidup di jalan ya Pak. Makanya kadang orang nongkrong di jalan itu kadang bisa memperoleh pahala lebih besar daripada orang yang wiridan di kamar. Ya kan ya. Kalau orang wiridan di kamar paling pahalanya ya dapat dari wiridannya itu. Tapi kalau orang yang di pinggir jalan, tak memang dagangnya di pinggir jalan atau apa, begitu ada orang jatuh, orang kesasar, orang apa, kan yang nolong kan orang yang nongkrong di pinggir jalan, bukan yang lagi wiridan di kamar.
Makanya setiap orang itu punya peluang untuk memperoleh sedekah di mana saja dan dari mana saja atau dari siapa saja. Nah, termasuk yang dalam hadis ini orang yang di jalan mungkin. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau memang kalau ada orang kerepotan bawa bawaannya kita bantu yaitu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu kalimah thayyibah. Kalimat thayyibah itu bisa diartikan kalimat-kalimat zikir. La ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah dan lain-lain. Itu bisa diartikan itu. Atau bisa diartikan omongan yang baik. Kalau dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Orang iman pada Allah, iman pada hari akhir, kalau ngomong ngomong yang baik. Kalau nggak bisa lebih baik auliyasmut, lebih baik diam. Apalagi musim-musim begini, kalau memang kita nggak ngerti-ngerti banget lebih baik diam. Jadi pendengar setia aja lebih aman. Wa bi kulli khatwatin, dan setiap langkah tamsyiha yang kita melangkahkannya ila sholati, untuk sholat, sedekah itu sedekah. Bapak tadi jalan dari rumah ke sini, itu setiap langkah dihitung sedekah. Bahkan di surah Yasin itu kan ada ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat ini kan berawal ketika baru pindah ke Madinah. Para sahabat itu rebutan pengen punya rumah dekat masjid. Sehingga harga tanah yang dekat masjid mahal, Pak. Kalau kayak sekarang mungkin yang dekat-dekat pertokoan tanah mahal. Lah, zaman sahabat dulu yang tanah paling mahal itu yang dekat masjid. Wah, akhirnya mereka berselisih lagi, pokoknya pengen punya rumah dekat masjid. Nah, kemudian turun ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahwa Allah akan catat dari setiap langkahmu itu kebaikan atau sedekah untuk nyedekai ruas yang ada di tubuh kita. Maka orang yang rajin jalan untuk jamaah, insya Allah dijaga kesehatannya. Lah kalau ndepeprek aja di rumah gampang penyakitan. Ndepeprek itu bahasa Indonesia apa ya? Wes pokoknya orang nggak mau keluar rumah itu. Yo ibadah sih tekun memang tekun cuma di rumah aja. Masjid nggak pernah, ke mushola nggak pernah, ikut taklim nggak pernah, wes gampang penyakitan. Tapi kalau orang rajin, insya Allah sehat. Itu nyedekai as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah kan nggak harus berupa duit. Orang kelangkah itu dalam hadis ini termasuk sedekah. Kelangkah untuk kebaikan, untuk ngaji kebaikan, untuk jamaah kebaikan, untuk silaturahmi kebaikan, olahraga diniati kebaikan. Itu termasuk sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah. Dan juga menyingkirkan duri atau batu atau paku atau kawat yang kiranya bisa ganggu orang lewat, itu termasuk sedekah. Untuk menyedekai ruas yang ada dalam tubuh kita yang berjumlah 360. Kalau dulu, Pak, entah beberapa mungkin tahun yang lalu, jauh hadisnya, bahwa setiap ruas yang ada di tubuh kita ada 360 membunuh sedekah itu cukup bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha yang kita lakukan 2 rakaat di waktu pagi hari, mulai dari matahari meninggi sampai datangnya waktu zuhur. Jadi waktu duha itu kalau sekarang 5:30 matahari udah terbit, berarti jam 6 udah boleh duha, Pak. Sekarang besok-besok misalnya bisa geser lagi. Kalau zuhur sekarang lebih cepat 12 kurang seperempat Nah, maka 11:30 kurang waktu duha udah habis. Dari rentan waktu mulai dari sekitar jam 6 sampai 11:30 kita duha, walaupun cuma 2 rakaat, itu sebagai pengganti nyedekai
360 ruas yang ada dalam tubuh kita. Lah kalau nggak sempat duha ya tadi dengan zikir, dengan nolongin orang, dengan bantu atau dengan mendamaikan dua orang yang bertikai, itu ya termasuk bagian dari sedekah untuk mensedekahi ruas tubuh atau ruas yang ada dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 249 an Ummi Kulsum binti Uqbah ibni Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Dari sahabat perempuan namanya Ummu Kulsum. Qalat, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda. Berarti yang dengar omongan ini namanya Ummi Kulsum, dengar omongan Rasulullah. Yaqulu, Rasulullah bersabda, laisal kadzdzab, tidaklah dinilai bohong atau bohong tapi tidak dinilai dosa. Kalau dalam fikih itu ada najis tapi tidak dinilai najis. Ya najis, tetap najis Pak, tetapi tidak mengapa atau masih boleh dipakai ketika misalnya najis itu nempel di baju, nempel di tempat, nempel di badan untuk sholat. Ya tetap hukumnya najis tapi tidak ternilai najis. Kalau dalam bahasa fikih namanya najis makfu, najis yang dimaafkan. Misalnya bangkai hewan-hewan kecil yang dalam tubuh bangkai itu tidak ada sistem peredaran darah, kayak nyamuk, terus biasanya hewan-hewan kecil yang di lampu itu laron ya, dan sejenis itu kan dalam tubuhnya nggak ada sistem peredaran darah. Nyamuk pun itu kalau nggak ada darah kan darah kita habis ngisep darah kita tablek terpak ada darah, itu darah kita. Lah ini tetap najis tapi najisnya dimaafkan. Kalau misalnya kita lagi sholat kok di sini ada darah, sholat tetap silakan lanjut walaupun ini tetap najis tetapi namanya makfu. Gampangnya itu ya tadi, najisnya hewan-hewan kecil yang dalam tubuhnya nggak ada sistem peredaran darah. Kalau cecek ada nggak? Cecek nggak ada. Kalau nggak berarti cecek itu nggak najis, nggak bangkai. Bangkainya pun nggak najis, apalagi cuma mohon maaf, kotorannya ya. Bangkainya aja nggak najis. Kalau itu memang benar ya, cecek itu tidak ada sistem peredaran darah dalam tubuhnya. Itu kalau buntutnya digecek itu ada darahnya nggak? Nggak ada ya, cuma geol-geol doang ya. Nah, berarti itu najis tapi makfu. Namanya najis yang dimaafkan. Tetap najis tapi dimaafkan. Sama kayak ini, laisal kadzdzab, tidaklah terhitung dosa satu kedustaan, satu kebohongan. Berarti ada beberapa kebohongan yang oleh Rasulullah disampaikan enggak dosa. Alladzi yuslihu bainan nas, yang kebohongan itu dilakukan untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Fayanmi khairan, dengan cara ia ngomong yang baik. Au yaqulu fayanmi khairan, dengan ia menyampaikan yang baik. Au yaqulu khairan, atau dia ngomong yang baik. Misal contoh umpama Pak Rohman sama Pak Haji lagi musuhan ayo. Saya lagi ngobrol berdua sama Pak Rahman, Pak Haji lewat, seret. Nah, kan nanti kan tentu kan seudon kan, wah ini pasti ngomongin saya. Nah, begitu Pak Rohman pergi, kebetulan ketemu beliau, kemudian beliau ngomong, tadi Pak Rohman ngomong apa sama saya? Wah, padahal ya tadi udah dijelek-jelekin umpama. Lah tadi Pak Rohman ngomong enggak apa-apa, malah dari tadi orangnya ini kayaknya pengen damai, Pak. Ini artinya kan menyampaikan sesuatu yang baik walaupun aslinya tadi memang ngomongin kejelekannya umpama. Cuman karena saya pengen mendamaikan ini, fayanmi khairan, yang saya sampaikan yang baik-baik. Enggak apa-apa, enggak ngomong apa-apa kok. Malah kayaknya ini salut sama Pak Haji orangnya kok. Nah, ini namanya fayanmi khairan au yaqulu khairan. Walaupun itu bohong, tapi bohong yang tidak dosa. Wa fi riwayat Muslim ziyadatan,
Dan di dalam riwayat Imam Muslim, ziyadatan sebagai tambahan dari hadis ini, qalat, berkatalah Ummi Kulsum. Yang tadi yang dengar omongan ini kan Ummi Kulsum. Walam asma'hu yurakhisu fi syai'in. Walam, dan tidak asma'hu, saya mendengar. Yurakhisu, Rasulullah itu memberikan rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Atau bahasa kita apa? Keringanan. Dalam agama itu ada namanya azaim, ada namanya rukhais. Azaim itu ibadah yang kita lakukan sesuai dengan aturannya. Isya ya kita lakukan 4, zuhur kita lakukan 4, asar kita lakukan 4, itu namanya azaim. Kalau rukhais atau rukhsah itu zuhur kita kerjakan 2, asar 2, maghrib ya tetap 3, masuk 1,5. Yo, lah lo masuk 1,5 lo, mutusnya di mana kalau 1,5? Lah kemudian isya tetap isya 4. Kemudian rukhsahnya namanya 2. Itu ada azaim. Azaim itu memang aturan aslinya ya begitu. Tapi ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Bahkan ada kitab keterangan kitab Nasaihul Ibad, baru semalam saya ngaji bab itu, bahwa Allah itu cinta dengan orang yang mengambil rukhsahnya seperti cintanya orang yang melakukan azaimnya. Jadi sama-sama Allah cinta saat kita dalam perjalanan sholat zuhur 2, sama kecintaannya dengan ketika kita lagi di rumah begini menjalankan sholat zuhur 4. Mau 2 mau 4, yang penting alasannya benar, sama-sama dicintai oleh Allah. Nah itu azaim atau rukhsah itu tadi. Ini omongan atau kesaksian dari Ummul Kulsum. Walam asma'u yurakhisu fi syai'in, dan saya tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan dispensasi, memberikan rukhsah fi syai'in mimma yaquluhun nasu illa fi salasin, kecuali dalam 3 hal ini. Artinya ada 3 dosa yang tidak dinilai dosa. Ada 3 bohong yang tidak dinilai dosa. Yang pertama al-harba, perang. Kalau orang nyalek itu dihitung perang gak ya? Nyalek ya, nyalek. Main politik ini loh, dihitung perang gak ya? Perang ya. Oh, perang ya, perang. Berarti bohong boleh ya? Lah iya, Rasulullah ini bilang kalau dalam peperangan untuk mengatur strategi perang, bohong boleh. Bahkan itu dulu kan sering dilakukan oleh para panglima perang. Ketika malam ini mau nyerang, itu obor dibikin banyak, padahal pasukannya dikit. Tapi obornya dibikin banyak, dinyalain semua. Begitu musuh melihat, wih, pasukan Islam banyak bener, padahal dikit. Nah, itu taktiknya Khalid bin Walid konon begitu, Pak. Untuk membuat lawan ini gentar. Misalnya besok pagi ini perang, malam itu obor dinyalain semua. Mungkin 1 orang bisa megang 4 atau 5. Begitu musuh melihat, wah, musuh banyak. Jadi mereka semalaman kepikiran. Akhirnya pagi pas perang udah lemes duluan. Ini taktiknya Khalid bin Walid. Taktik strategi perang. Lah kalau strategi kampanye ya mungkin begitu juga kali ya. Survei dibikin tinggi ya bagaimana gitu. Ya itu urusan orang ahli politik lah itu mah. Iya. Kalau saya mah nggak mudeng begitu. Ayo kan untuk melemahkan lawan gini gitu kan biasanya. Saya pernah baca tulisan ini Pak, tulisan di Facebook. Seberapakah jujur Anda dalam berpolitik? Kayaknya kok ya nggak ada ya. Kayaknya loh ya. Ya mungkin memang politik itu diartikan perang ya mungkin ya. Tapi wallahu alam. Tapi kalau dalam hadis ini yang boleh bohong dan tidak dihitung dosa itu berbohong ketika perang. Kemudian yang kedua wal islah bainan nas, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Kayak kasus tadi itu misalnya, saya contohin Pak Roman sama Pak Haji misalnya, kita bohong untuk mendamaikan, lah itu boleh-boleh aja. Tapi jangan langsung keterusan. Yang ketiga, wa hadisar rajuli imra'atahu wa hadisal mar'ati zaujaha, kebohongan seorang suami terhadap istrinya, tapi bukan dalam hal-hal yang haram loh ya.
Misalnya agak gombal-gombal dikit gitu ya, pulang ngaji dari sini ngeliat istrinya kok, aduh ya Allah makin hari saya lihat kok cuman doang, tahu cantik kok pompo kayaknya orang Cipucang 3 nggak ada yang model begini loh. Padahal mah gombal lah, gombal mukiyo, kalau orang Jawa bilang gombal mukiyo. Ya kan untuk nyenengin istri saya. Iya, padahal wis lah habis begitu istri masak indilalah keasinan. Kata suami, gimana Pak? Pol, mantap. Lah kok dikit makan tadi di musala udah minum teh. Padahal mah wasin. Coba kalau mama nggak percaya, mantap nih begitu dicipin, wasin. Biar istri nggak tersinggung, ya Pak yo. Ya iya. Lah istri boleh begitu Pak. Misalnya kita kebetulan di kerjaan dapat bonus, biar seneng istri lah pulang beliin gamis. Lah karena kita laki kan nggak begitu paham model gamis kecuali orang yang jualan baju. Bas, pokoknya kelihat udah misalnya gamis itu pasarannya 200, kita beli 400. Karena saking nyenengin istri kan ya oke aja, yo siap. Begitu nyampe rumah karena istri pengen nyenengin laki. Bagus ya. Bagus. Murah. Wih, berapa Mas ini harganya? 400. Wih, murah Mas, coba lihat di online 800 loh Mas. Padahal kata istri 400 ini Mas, 150 juga dapat ditawarin. Tapi untuk nyenengin laki. Lah kan ya boleh loh. Lah bini kadang bohong-bohong dikit untuk nyenengin. Nah, tapi yang bohongnya dalam hal-hal yang dibenarkan. Lah kalau hal-hal yang yo ora oleh. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal, kan intinya ini untuk mendamaikan, Pak. Biar suami istri itu enggak ribut dalam rumah tangga. Yo silakan tadilah. Bagaimana caranya menghindari keributan walaupun dengan tadi gimana Pak? Mantap masakannya jos. Padahal rasanya embuh ya. Itu istri Pak, kadang kalau kita bilang keasinan dia malah ngelesnya begini loh Pak. Padahal tadi garamnya dikit loh. Iya. Lah iya kan. Giliran masaknya anyep. Mak, masakan kok anyep amat. Tadi padahal garamnya udah banyak loh. Lah perempuannya kan begitu biasanya Pak. Biasanya ya, kalau yang di sono enggak tahu kalau di sini. Kalau yang di sono loh. Lah iya, biasanya kan kalau masak keasinan itu malah ngomongnya tadi padahal garamnya udah banyak loh. Giliran anyep bilangnya. Nah, ini ada 3 hal yang diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang 250 an Aisyah radhiyallahu anha, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia bercerita, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin. Satu hari Rasulullah pernah mendengar suara khusum. Khusum itu orang lagi bertengkar, orang lagi ribut. Bil babi, di depan pintu rumah Rasulullah ada orang berantem. Aliyatin aswatuhuma, dan kenceng suaranya. Ya, kalau orang berantem ya emang kenceng suaranya ya Pak ya. Kalau bisik-bisik nggak berantem namanya ya. Nah iya, kadang orang berantem itu hilang akal sehatnya kan begitu Pak. Udah tahu ngomongnya orangnya berdekatan begini pakai teriak. Itu kan berarti akal sehatnya udah hilang Pak. Lah kalau deket begini kan ngomong nggak perlu teriak aja. Ngomong biasanya udah kedengeran ya, kecuali kalau yang diajak ngomong itu ininya agak kurang lah, iya kadang memang butuh agak teriak. Lah orang berantem deket. Oh gitu ya. Giliran duit sama perempuan denger ya. Lah ini Rasulullah satu hari pernah mendengar ada orang berantem di depan rumah beliau dengan suara yang kencang. Wa idza ahaduhuma yastawdiul akhar. Dan kedengeran oleh Rasulullah salah satunya ternyata minta untuk dikasih keringanan dalam masalah utang. Oh, jadi ternyata orang berantem gara-gara utang, piutang. Jadi memang dari dulu mulai dari zaman Nabi sampai sekarang kalau utang piutang biasanya ujung-ujungnya berantem.
Iya kalau lagi minjem kayaknya bahasanya DP apa ya? Tadarruk bahasa Arab, tadarruk bahasa kitanya apa ya? Pak, kayaknya cuma Bapak yang bisa bantu ini Pak. Saya udah tak mana sono kemari gak ada yang wah Bapak dah loh. Wes pokok rayuannya dari ujung Berung sampai ujung Kulon dikeluarin semua lah. Giliran udah dapet kita yang nagih, ganti kita yang begitu. Ya Allah, makanya Quran itu kayaknya udah memberikan isyarat Pak. Masalah utang itu ditaruh di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surat terpanjang. Kemudian ada ayat 282. Apa 200? 282. Itu ada ayat terpanjang, satu ayat tapi full satu halaman, Pak. Untuk kayaknya memberi isyarat bahwa kalau urusan utang itu nanti urusannya panjang. Lah iya Al-Baqarah panjang, di ayat yang panjang itu kayak kok ada isyarat dari Quran bahwa kalau urusan utang itu akan jadi urusan panjang. Kakak sama adik bisa berantem ya gara-gara utang. Lah di zaman Rasul udah begitu. Ada orang ribut masalah utang piutang pas di depan pintu rumah Rasulullah. Lagi ini nggak milih-milih ya ributnya ya. Apa nggak enak apa di depan pintu rumahnya Nabi kok ribut berantem masalah utang. Wa yastarfiquhu, dan yang orang yang berutang tadi minta keringanan, minta dispensasi. Kalau bahasa kita mungkin tolonglah jangan sekarang nagihnya, bulan depan saya sekarang lagi banyak kebutuhan nih. Nah, tolong. Nah. Wa yaqul, tetapi orang yang ngutangi wallahi la af'al, demi Allah enggak akan saya kasih keringanan. Wah. Ribut-ribut kayak begitu. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah keluar menemui dua orang yang ribut tadi itu. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf?" Kata Rasul, tadi saya dengar siapa yang bersumpah demi Allah gak akan melakukan kebaikan, memberikan dispensasi, memberikan keringanan kepada orang yang berutang, entah penangguhan pembayaran atau pengurangan, itu kan termasuk sedekah. Bahkan dalam kitab Asybah wa Nadhair ada sunnah yang nilainya lebih tinggi daripada wajib. Secara umum ibadah wajib itu kan nilainya lebih tinggi daripada sunnah. Tapi ada beberapa ibadah sunnah yang nilainya lebih tinggi daripada wajib. Salah satunya yaitu membebaskan utang. Bebasin utang itu hukumnya sunnah. Sementara nagih untuk bayar itu wajib. Lah, tapi dalam hal ini membebaskan utang, memberikan keringanan terhadap orang yang berutang itu hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih besar daripada wajib. Nah, Rasulullah ini bertanya, siapa tadi orang yang bersumpah demi Allah gak akan berbuat kebaikan? Yaitu dengan meringankan utang. Faqala, maka diantara satu orang tadi menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Kemudian falahu ayyudzalika ahabba. Kalau kata Rasulullah, kalau bahasa kita begini, jangan begitu. Jangan bersumpah menyebut nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Yus, kalau memang tidak melakukan kebaikan ya monggo lah, itu urusanmu, tapi jangan memakai sumpah. Misalnya kayak kita berantem sama orang, kemudian kita dibujuk-bujuk untuk ya udah deh maafin. Wong dia bagaimana ya adikmu, maafin. Terus dia ngomong, wallahi demi Allah saya gak akan maafin dia. Nah, ini loh ucapan ini loh yang ditegur oleh Rasulullah. Kalau memang kita berantem ya wis wajar lah ya berantem. Kakak adik tetangga itu kadang berantem ya biasa, teman kerja berantem biasa. Tetapi ketika misalnya kita diajak damai kok wallahi, wah, ini loh yang ditegur oleh Rasulullah tuh ini loh. Jangan menggunakan sumpah untuk tadi berniat tidak melakukan kebaikan, dan ini yang ditegur oleh Rasulullah. Lah kemudian falahu ayyudzalika ahabba, karena dua orang ini yang mendamaikan langsung Nabi, ya akhirnya luluh. Orang yang ngutangi tadi, yang sudah kadung sumpah, langsung memberikan rukhsah atau keringanan terhadap orang yang ngutang. Dan orang yang utang yang minta itu ya mendapat keringanan.
berkah atau barokahnya didamaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut bab ini kan bab tentang mendamaikan orang yang berselisih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.